Bab 1783. Penguasa Istana Es kembali lagi. Ekspresi Erikin dingin, darah terus mengalir di sudut mulutnya. Dia sekarang diambang hidup dan mati. Setelah tulangnya benar-benar hancur, tubuhnya akan menghilang seperti Nikosi. Tapi Iblis Fu ingin meledakkan dirinya untuk menyelamatkannya. Hal ini tidak akan pernah dia setujui. Meskipun Iblis Fu adalah kemelekatan jiwa orang kuat dari fase penilaian, namun karena sudah terlalu lama kehilangan raganya. Terlepas dari jurus tersebut, bahkan puncak fase transendensi pun tidak bisa dikalahkan, sama sekali tidak ada gunanya. Tapi Erikin tidak bisa memilih jalan ini, dan juga masih belum saatnya gunung tandus dan sungai habis. Meskipun seluruh tubuhnya sakit, dia merasakan kekuatan seperti kegilaan gunung, terus-menerus memengaruhinya, tetapi saat ini, Erikin memiliki dua trik lagi untuk digunakan. Jejak penyelamat yang ditinggalkan ayahnya, dan token khusus yang diberikan oleh si Tua Wu. Tak perlu dikatakan, ayahnya, Alonso Qin, setidaknya adalah orang kuat penurunan pertama di fase penilaian, karena usianya yang masih muda. Jejak yang dia tinggalkan secara alami dapat memainkan peran besar. Adapun token khusus yang diberikan oleh si Tua Wu, merupakan pemberian rasa syukur atas anugerahnya yang telah menyelamatkan nyawa. Setelah menampilkannya, bisa memanggil jiwa dewa seperti kepala rumah Si Tua Wu adalah orang kuat penurunan kedua di fase penilaian, dan berurusan dengan orang ini bahkan lebih sepele. Tapi Erikin tidak mau menggunakannya. Budi kebaikan si Tua Wu terlalu berharga, dia tidak ingin menggunakannya dalam kesempatan seperti itu. Adapun jejak yang ditinggalkan ayahnya, selama dia sendiri yang menggunakannya, ayahnya akan segera merasakan bahwa dia sedang terancam. Saat itu nanti, Erikin tahu persis apa yang akan dilakukan ayah. Meskipun tidak pernah menyangkal dirinya adalah anggota keluarga Qin, tetapi tidak ingin mengganggu Alonso Qin karena dirinya. Ayah sudah cukup sibuk dengan hal-hal besar di dalam dan di luar dinasti Qin. Jadi perbandingannya, ketika Erikin ragu menggunakan token si Tua Wu, bayangan tubuh Raja Qin membuat suara ledakan. Jiwa dewa leluhur tidak dapat menahannya lagi. Setelah melihat Erikin dalam-dalam, kemudian berubah menjadi sepotong batu kristal. Masing-masing pecahan ini seperti potongan batu roh paling ekstrim, batu kristal sangat jernih tanpa noda. Mereka seperti serpihan salju, terbang bersama angin setelah pecah, semua meleleh dan jatuh ke tubuh Erikin. Erikin hanya merasa seperti berendam di sumber air panas, bagian tubuhnya yang perih, merah, bengkak, dan luka membara dilembabkan oleh pecahan-pecahan itu dan memancarkan kembali energi kehidupan. Ini semua aura energi yang murni dan tiada taraf. Apakah itu kekuatan kemelekatan jiwa leluhur keluarga Qin, atau yang lainnya? Erikin terkejut. Setelah menerima kekuatan ini, dia sekali lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Selama istirahat, Penyu Giok sudah penuh energi. Erikin sekali lagi menghancurkan formasi ketiga pada Penyu Giok, dan tirai cahaya muncul kembali, kali ini membungkus Erikin dan terus terbang mundur, akhirnya menabrak istana. Antara langit dan bumi, Reiki yang panik juga berangsur-angsur berhenti mengalir. Aura sekecil apapun seperti uap, menembus antara langit dan bumi. Sebuah istana runtuh dalam sekejap, menimbulkan asap dan debu di langit. Adegan itu sunyi senyap, semua kultivator di Istana Es terkejut. Erikin tidak mati, meskipun dia terbang keluar dan tampak memalukan, semua orang yang hadir dapat merasakan bahwa auranya masih ada, dan itu tidak terlalu lemah. Tetua Si tidak bisa mempercayainya, dan hampir mengira dia salah lihat. Erikin menahan pukulan amarah dari kepala rumah Si. Serangan penuh dari kultivator penurunan pertama fase transendensi. Dia hanya fase transendensi tahap keempat, bahkan bisa memblokir metode ini.
Jiwa dewa kepala rumah Si menatap dingin ke tempat istana runtuh. Tidak mati. Pukulan tadi tampak melambat, tetapi sebenarnya sangat cepat. Dari runtuhnya penghalang Reiki Erikin, hingga bayangan leluhur berubah menjadi serpihan seperti kepingan salju, lalu akhirnya, Erikin dipukul terbang dan menabrak ke dalam aula. Bahkan hanya dalam 2 tarikan napas. Setelah menerima serangan penuh dariku, dia ternyata masih hidup. Dalam gelombang Reiki, Erikin dipukul terbang, bukannya jiwa dewa yang musnah. Kepala rumah Si juga sedikit terkejut. Tetapi meskipun memblokir pukulan, juga tidak berguna. Kepala rumah Si mencibir, mengangkat tangannya lagi. Reiki yang mengejutkan mengembun dengan gila-gilaan lagi. Di dalam istana yang hancur, wajah Erikin menjadi suram. Dia mengira proyeksi jiwa dewa dari kepala rumah Si hanya dapat melakukan 1 pukulan penuh, tetapi inkarnasinya dipanggil oleh tetua Si, ini lebih kuat dari proyeksi biasa. Sial, sepertinya aku harus meminta bantuan si Tua Wu. Erikin sangat terluka, berbaring di tanah, terengah-engah, menyaksikan Reiki yang melonjak di kejauhan. Token muncul di tangan, dapat dihancurkan kapan saja. Saat nanti si Tua Wu akan datang, apa yang akan terjadi, diri sendiri juga tidak tahu. Tetapi ketika kepala rumah Si bergerak lagi, langit yang penuh dengan Reiki yang ganas menyerbu menuju Erikin. Di istana es, suhu turun tiba-tiba, seolah-olah dari matahari yang terik menjadi musim dingin yang sangat dingin. Embun beku dan salju turun dalam jarak 100 mil, salju tebal memenuhi ribuan mil. Angin utara yang dingin, seperti bilah tajam, membuat banyak kultivator kedinginan, seperti pisau, semuanya mundur. Di atas langit, di tengah badai salju, kemeja putih, seperti kepingan salju, turun dari langit seperti sosok anggun penuh teratai salju. Semua es dan salju beterbangan di sekelilingnya, seolah-olah dia adalah dewa dari segala sesuatu yang dingin di dunia, Tuan. Pada saat terakhir, penguasa istana es akhirnya tiba. Ketika turun, penguasa istana es melambaikan lengan bajunya, angin dan salju berguling ke belakang, seperti auman ribuan naga salju, memukul gelombang Reiki dan memukul kepala rumah Si untuk kedua kalinya. Langsung menghilang. Kepala rumah Si, menyakiti orang di istana esku, bukankah tidak menempatkan aku di matanya? Ekspresi wajah yang dingin, tanpa emosional. Ketika Finola Su dikepung oleh Nikosi, menggunakan energi jiwa dingin, penguasa istana es juga merasakan dia sedang meminta bantuan. Awalnya, penguasa istana es akan kembali hari ini juga alasan mengapa Finola Su berbohong kepada pengurus Liu sebelumnya, dan tidak curiga sejak awal. Jadi setelah merasakan Finola Su dalam masalah, penguasa istana es mempercepat prosesnya dan bergegas kembali ke istana es dengan kecepatan tinggi. Begitu dia kembali, dia melihat adegan di mana kepala rumah Si menyerang Erikin. Meraih seorang pelayan dan menanyakan beberapa kata secara acak, mata dingin penguasa istana es, ada sentuhan kemarahan yang tertahan. Tidak perlu bertanya, penguasa istana es mungkin tahu apa yang terjadi. Finola Su dalam kesulitan, dan Erikin menyelamatkannya, sekarang sudah memburu sampai di istana es Arktik. Kepala rumah Si begitu marah, menghubungi Nikosi dan sering mengejar Finola Su. Penguasa istana es juga menganalisis hampir seluruhnya. Tuan istana, apakah kamu mencoba melindungi orang ini dan mencegahku membunuhnya? Kepala rumah Si bermata muram dan bernada dingin. Kepala rumah Si, tidakkah kamu pikir kamu sudah keterlaluan? Penguasa istana es berkata dengan dingin. Hehe, putraku melakukan kesalahan, tetapi sudah mengorbankan nyawanya. Dan anak ini membunuh putraku, dan kamu membantunya. Jangan lupa, hubungan antara istana es dan keluarga Si, jangan lupa untuk menerima hal besar. Kepala rumah Si mengancam dengan suara dingin. Saat berbicara,
hendak melewati penguasa istana es, tetapi ketika sosoknya melintas, es dan salju yang tak terhitung jumlahnya memadat menjadi pupet, menghalangi kiri kanan kepala rumah si. Benar atau salah, terserah aku. Jika Erikin membunuh putra tanpa alasan, aku tidak akan melepaskannya. Penguasa istana es mengerutkan kening. Bersambung.